Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak untuk pembangunan. Pembangunan negara adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut. Perlu banyak memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunan. Dalam normalnya APBN yang naik, penerimaan utamanya adalah dari pajak, bukan berasal dari pengelolaan sumber daya alam semata. Salah satu fungsi dari pajak adalah fungsi stabilitas, karena dengan adanya pajak, pemerintah memiliki kebijakan dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari definisi tadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pembayaran iuran kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan hukum. Banyaknya masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat pajak. Secara lengkap, pajak banyak digunakan untuk yang pertama, membiayai pengeluaran negara, yang kedua, membiayai pengeluaran reproduktif, yang ketiga, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif, yang keempat, membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Jadi, dengan taat membayar pajak, masyarakat akan mendapatkan manfaat. Yang pertama, fasilitas umum dan infrastruktur. Yang kedua, pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Yang keempat adalah kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Yang kelima, dana pemilu. Dan yang terakhir adalah pengembangan alat transportasi massa dan lain-lain. Pajak juga memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Nah, fungsi yang dimaksud tadi adalah fungsi anggaran, kemudian fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan yang terakhir adalah fungsi redistribusi pendapatan. Kemudian ada peranan pajak dalam pembangunan. Dari setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan, pemerintah selalu ada pemberitahuan bahwa proyek yang dibangun itu dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Untuk itu, diharapkan juga kepada masyarakat bahwa masyarakat harus menjaga fasilitas-fasilitas yang telah dibangun pemerintah untuk dapat dipakai kepentingan bersama. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sudah selayaknya apabila setiap individu dalam masyarakat dapat memahami dan mengerti akan arti dan pentingnya peran pajak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana diketahui bahwa dalam APBN yang dibuat oleh pemerintah terdapat 3 sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan. Pertama, ada penerimaan dari sektor pajak. Yang kedua, penerimaan dari sektor migas atau minyak dan gas bumi. Yang terakhir, penerimaan dari sektor bukan pajak. Dari ketiga sumber penerimaan tadi, penerimaan dari sektor pajak ternyata merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.